Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramji Alfadlil dengan nomor NPM 10121096. Kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu soal manajemen keuangan untuk memenuhi tugas UTS manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Keuangan didefinisikan merupakan sebuah aktivitas dalam perusahaan yang menyangkut pada pengelolaan dan penyimpanan dana yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan target perusahaan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama yaitu menjaga arus keluar masuk kas. Yang kedua yaitu mengatur pengeluaran secara efisien. Yang ketiga yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan, dan yang keempat yaitu meminimalisir resiko. Ada salah satu contoh soal. Di sini ini ada kas 970.000, piutang usaha 4.200.000, persediaan 16.210.000, perlengkapan toko 2.500.000, asuransi dibayar di muka 3.600.000, tanah 10 juta, bangunan 5 juta, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, peralatan kantor 1.800.000, akumulasi peralatan kantor 360.000, peralatan toko 4 juta, utang dagang 8.470.000, utang bank 7.500.000, utang gaji 250.000, utang bunga 120.000, modal Ganbika 31.370.000, penjualan 15.510.000, beban pokok penjualan 9 juta, beban gaji 5 juta, beban utilitas 300.000, beban semua 1 juta, beban pengiriman 500.000. Sini ada salah satu untuk membuat laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Di dalam membuat laporan laba rugi, kita harus memasukkan terlebih dahulu yaitu pendapatan dan beban-beban. Nah, seperti contoh di sini, pendapatan penjualan berjumlah 15.510.000, total pendapatan 15.510.000, dan beban pokok penjualan berjumlah 17 juta, beban gaji 6.500.000, beban utilitas 300.000, beban sewa 1 juta, beban perlengkapan toko 2 juta, beban asuransi 1 juta, beban pengiriman 500.000, penyusutan bangunan 500.000, penyusutan peralatan kantor 360.000, penyusutan peralatan toko 400.000. Nah, di sini kita harus menjumlahkan terlebih dahulu yaitu beban-bebannya. Di sini sudah ada total bebannya yaitu berjumlah 29.560.000. Nah, setelah ada hasil dari penghitungan beban-beban, maka pendapatan dikurang dengan total beban. Dan di sini sudah ada hasilnya yaitu 14.050.000. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya perusahaan tersebut mengalami kerugian dalam laporan laba ruginya. Selanjutnya neraca. Dalam neraca kita harus memasukkan data data aset. Di antaranya dalam data aset yaitu kas yang
berjumlah di sini ada 970.000. Dan seterusnya piutang usaha 4.200.000, persediaan 8.210.000, perlengkapan 500.000, asuransi dibayar di muka 2.600.000, tanah 10 juta, bangunan 5 juta, akumulasi penyusutan bangunan 1 juta, peralatan kantor 1.800.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor 720.000, peralatan toko 4 juta, akumulasi penyusutan peralatan toko 400.000. Nah, dalam neraca kita harus menjumlahkan kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, bangunan, dan dikurang akumulasi penyusutan bangunan, lalu dijumlahkan lagi dengan peralatan kantor, lalu dikurang akumulasi penyusutan peralatan kantor, dan ditambahkan lagi peralatan toko, lalu dikurang lagi akumulasi penyusutan peralatan toko. Setelah nanti dijumlahkan, maka nanti akan muncul jumlah aset dari penjumlahan tersebut. Nah, di sini sudah ada, yaitu jumlah asetnya yang berjumlah 35.160.000. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.